Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsihi, Subhanallah zinata arshihi, Subhanallah midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala azza wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Rawahu Muslim. Jamaah salat subuh pasti at-tahlil yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan pertolongannya kita telah dapat menyelesaikan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita semuanya betul-betul dikelompokkan oleh Allah menjadi umat yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sendiri mampu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila aradta an tadhkura quluba ghayrika fadhkur quluba nafsika." Apabila di dalam diri kita ada keinginan untuk menyebut-nyebut, untuk membuka-buka kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, agar kita bisa menjaga diri, Rasulullah mengingatkan, sebutlah, ingatlah kejelekan dirimu sendiri. Hadisnya pendek, tapi ini kadang-kadang mohon maaf berat untuk bisa dilakukan. Sebab biasanya kita manusia ini suka menyebut kejelekan orang, dan kita bangga dengan menyebut kebaikan diri sendiri. Padahal Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau kita ini atau berkeinginan ada hasrat di dalam diri kita untuk menyebut kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, kita sebut dulu, kita koreksi dulu kejelekan kita. Nah, kalau kita bisa untuk mengoreksi, melihat kekurangan kita, kejelekan diri kita, kezaliman diri kita, insya Allah kita akan merasa malu apabila kita menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Malah justru berupaya untuk menutupi kekurangan orang lain. Maka itu Rasulullah kan mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, kelak Allah akan menutupi aib saudaranya. Karena kalau kita membuka aib seseorang, kekurangan kejelekan orang lain, itu menjadikan sebabnya amal perbuatan kita, amal ibadah kita bukan bertambah banyak nilainya, tapi semakin berkurang nilainya. Jadi menyebabkan faedah amal yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kan penting untuk sama-sama kita renung supaya kita tidak mudah untuk diri kita ujar bahasa itu yang kita kenal dengan ghibah. Ini hati-hati. Ghibah itu juga bagian daripada fitnah. Nah, fitnah itu kata Allah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, orang muslim, orang mukmin berupaya untuk tidak melakukan yang demikian itu, karena itu menjadi sebabnya amal-amal ibadah yang dilakukan akan menjadi
sia-sia bagi diri yang telah dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti jangan-jangan saya dan justru nanti ditangkap oleh orang yang kita hibah, orang yang kita hina, nanti ditangkap di akhirat. Setelah kebaikan kita sudah habis, akhirnya nanti kejelekan orang yang tidak kita lakukan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Akhirnya kita menanggung beban orang lain pada diri kita, kan otomatis menjadi diri kita orang yang merugi. Nah, ini kan harus kita sikapi dalam kehidupan kita, dalam rangka membersihkan diri kita dari akhlak yang mazmuman, tapi kita berupaya untuk menghiasi kehidupan kita dengan akhlakul mahmudah. Kita hilangkan akhlak-akhlak yang tercela dan kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji diantaranya adalah bagaimana diri kita mampu menutup pandangan kita dari kejelekan orang lain. Bukan justru kita membongkar-bongkar kejelekan orang lain. Kecuali bukan semacam itu tidak perlu. Ada unsur yang memang perlu untuk disampaikan. Karena itu penting dalam hal sebagai bukti apabila menjadi sebabnya untuk menentukan segala sesuatu. Maka itu ada namanya nanti kalau dalam peradilan itu ada saksi. Nah, saksi itu betul dan melihat yang menyampaikan agar terjaga saksi dengan kebenarannya. Biasanya saksi itu terlebih dahulu disumpah. Nah, dengan sumpah tadi ucapannya menjadi tanggung jawab, maka jadi saksi nggak gampang apa. Karena setiap omongan yang disampaikan tadi menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saksinya itu membicarakan sesuatu karena mendapatkan bayaran, maka ini menjadi haram bayarannya, hasilnya menjadi hasil yang haram. Maka ini penting bagi kita. Dalam hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah, "Idza aradta an tazkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsik." Kalau kita itu ada keinginan, kemampuan untuk menyebut, membongkar aib saudara kita, maka terlebih atau orang lain, maka terlebih dahulu sebut dulu, koreksi dulu kesalahan, kekurangan diri kita. Nah, ini dalam Al-Quran kan kita tidak semuanya ingat. Dipanggil oleh Allah khusus hambanya orang yang beriman agar amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman ini tidak menjadi amal ibadah yang sia-sia. Lalu dipanggil oleh Allah supaya kita orang yang beriman itu amal ibadahnya memberi manfaat. Panggilan Allah itu ada dalam surat Al-Hasr sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita diperintah oleh Allah agar senantiasa memperhatikan diri kita, kekurangan kita, kejelekan kita, akhlak kita perhatikan. Lalu kita gunakan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan harapan kita,
mewujudkan keinginan kita. Karena kita sebagai orang mukmin sadar bahwa hidupnya di dunia hanya sebentar, sedangkan kesebentaran yang ada di kehidupan dunia ini menentukan bahagia dan tidaknya dalam kehidupan yang hakiki. Saya baca kehidupan kita ini kalau berhitung-hitung paling banter cuma 1,5 jam. Kehidupan saya dan saya di dunia ini paling cuma 1,5 jam. Jadi tidak ada satu hari 1 jam, cuma 1 jam. Satu hari 1 malam itu kan 24 jam. Tapi saya jadikan kalau mau jujur memandangi peringatan pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dan saya ini hidup di dunia itu paling cuma 1 jam. Maka Allah sendiri mengingatkan kepada kita, sampai dan saya tidak bakalan termasuk hamba Allah yang merugi apabila sampai dan saya selalu memperhatikan 4 perkara. Kan ada di dalam Quran itu. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri itu waktu yang sangat singkat. Waktu asar sudah. Coba bayangkan, dalam Al-Quran itu disebutkan 1 hari di yaumul kiamat itu bandingannya dengan di dunia itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bayangkan. Jadi kalau 1 hari itu 24 jam. Seandainya sampai dan saya diberi oleh Allah umur sampai 100 tahun, ini umur 100 tahun, itu berarti hitungannya 1/10. 1/10 dari 24 jam itu berapa? 2,4. Iya, 2,4 jam. Itu kalau umur sampai 100 tahun. Kalau umur sampai cuma 60 atau 70 tahun. Sementara Rasulullah memberitahu umur umatku antara 60 sampai 70. 1 jam setengah. Nah kalau sudah kita diberitahu umur kita yang cuma sebesar ini, lalu kita tidak memanfaatkan, apakah kita tidak yakin bahwa diri kita menjadi hamba yang berugi kelak di yaumil qiyamah? Maka berlomba-lomba untuk mengajak dirinya menghiasi kehidupan yang sebentar dengan amal perbuatan baik ini. Kita dipanggil oleh Allah, fastabiqul khairat. Dipanggil. Tapi tidak semuanya manusia bisa memenuhi panggilan itu, kecuali manusia yang mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya seperti sampean semuanya. Nah, mudah-mudahan pertolongan ini bukan menjadi sebuah kesombongan buat kita, tapi justru menjadikan diri kita mampu untuk membawa masing-masing dalam rangka bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya, sebelum subuh tadi itu sudah hujan, tapi sampean berupaya untuk datang ke masjid dalam keadaan hujan ini. Padahal ini dingin itu yang enak adalah narik selimut, narik selimut. Atau kalau perlu mungkin duduk sambil nonton TV, minum kopi. Tapi sampean dan saya berangkat ke masjid untuk berupaya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini agar tidak menjadi sia-sia, kita jaga dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, supaya amal ibadah kita yang kita lakukan tadi bernilai, maka kita jaga, kita bentengi diri kita. Nah, Rasulullah memberitahu, karena manusia itu pada umumnya kesukaannya untuk melihat dan membuka kejelekannya orang lain dan bangga akan kebaikan dirinya sendiri. Lalu Rasulullah memberitahu hadisnya ini, saya ulangi untuk membacanya. Idza aradta an tazkura quluba ghayrika fadhkur quluba nafsika. Apabila kamu berkeinginan untuk menyebut-nyebut, membuka-buka kejelekan orang lain, maka agar kita bisa menjaga diri dari yang demikian itu, coba kamu ingat-ingat, kamu sebut-sebut dalam dirimu tentang kejelekan yang kamu lakukan. Jangan-jangan yang aku sebut kejelekan orang itu ada pada dirimu. Akhirnya menjadi dirinya terjaga karena manusia keinginannya, kejelekannya tertutupi. Jangan sampai orang lain tahu. Maka kita menutupi kejelekan diri kita. Sehingga agar kita bisa menjaga yang demikian itu, Rasulullah memberitahu kepada kita, siapa yang bangga dengan kejahatannya, kejelekannya, lalu disampaikan kepada yang lain, maka itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beberapa waktu lalu sudah sampaikan, malam-malam namanya minum yang memabukkan, tidak ada yang tahu, minum tahu-tahu saking bangganya dengan perbuatan minum tadi, siang-siang cerita dengan teman-teman, malam tadi aku habis 2 botol, bangga. Itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau kita berbuat kejelekan, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dengan perbuatan kebaikan yang kita lakukan, perbuatan jahat yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Dengan ikhtiar berupaya tidak ingin untuk mengulang-ulang. Jangan sampai nanti aku tak berbuat jahat, nanti berbuat baik. Nah, ini namanya mengolok-olok ujar bahasa kita. Nah, mari kita jaga. Al-Quran di surat Al-Hasr itu nanti berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini hati-hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Rafi'i. Idza aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Kalau istilah seringkali sudah tersampaikan, peribahasa bahasa Indonesia itu kan ada kuman di seberang lautan tanpa, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, itu kejelekan orang kecil sedikit saja, wah kelihatan oleh kita terang benderang. Tapi keburukannya diri sendiri yang banyak tidak diketahui. Kenapa? Karena dirinya buta terhadap dirinya sendiri. Maka itu seringkali sudah kita dengar, saya sampaikan ajaran daripada orang-orang sufi mengajarkan, barang siapa yang ingin mengetahui man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, siapa yang mengetahui akan dirinya maka dia akan mengetahui terhadap Tuhan. Artinya bukan melihat Tuhan dengan bentuknya, karena Allah tidak berbentuk, karena Allah bukan benda. Artinya kita manakala memahami diri kita, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga dengan rahmatnya Allah itu
kita senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam menjalani kehidupannya senantiasa menyertakan Allah di dalam setiap langkah dan perbuatan. Maka dulu kan masih ingat ada 5 langkah yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita itu. Menyadari diri bahwa diri kita dari Allah, menyadari diri kita bahwa diri kita hanya untuk Allah, menyadari bahwa kekuatan kita adalah pertolongan dari Allah, menyadari diri kita agar hidup kita senantiasa beserta dengan Allah, dan menyadari diri kita bahwa diri kita pasti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah. Maka itu Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya agar kita senantiasa ingat dengan kembalinya kita kepada Allah. Ingat kematian. Diperintahkan oleh Nabi agar kita menjadi umatnya ini banyak-banyak ingat dengan kematian. Nah, kalau sudah kematian yang kita ingati, sampai diingatkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh kita semuanya ini bukanlah pangkat dan jabatan, bukanlah harta dan kekayaan, tapi yang dibawa adalah amal. Lalu kita karena ingat dengan kematian, kita mengingat sudah seberapa persiapan amal yang kita bawa menuju kembali kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya menjadi renungan buat kita. Nah, kalau yang demikian sudah kita pikirkan, maka lalu kita bertanya, umur yang sudah aku habiskan itu apa ya? Kita teliti, meneliti untuk dirinya sendiri, bukan meneliti untuk orang lain. Aku ini sudah 60 tahun, malah aku ini sudah lebih daripada umurnya Nabi. Umurnya Nabi beliau diberi oleh Allah 63 tahun. Sampai-sampai kalau kita sudah lebih dari 63 tahun, kalau kita sering menyatakan dapat bonus. Dapat bonus. Kira-kira dapat bonus tadi bahagia apa tidak, senang apa tidak? Lalu bukti senangnya dari apa? Orang mukmin senangnya mendapatkan bonus tadi manakala mampu menggunakan bonusnya tadi untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam ajaran agama kita, orang yang beruntung adalah orang yang semakin tua tapi justru semakin sadar dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu untuk kita sikapi. Karena semacam kita ini, mohon maaf, punya bahasa ini sudah bau-bau tanah kan begitu. Sudah bau-bau tanah. So, kalau kita tidak banyak-banyak menengok-nengok tanah nanti bahaya. Harus nengok-nengok tanah. Jangan nengok rumah-rumah yang besar nanti sampai nggak dapat itu. Nengok tanah yang nanti sampai nggak saya dimasukkan ke dalam tanah cuma sekitar 1 meter kali 2 meter. Kira-kira apa yang bisa untuk melebarkan tanah yang dilubangi cuma 1 kali 2 kali? Ya amal kita ini yang nanti yang mampu untuk menjadi pertolongan kita. Dan walaupun lubangnya cuma 1 kali 2, tapi menjadi lebar tak terbatas karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita persiapkan. Yang satu diantaranya dengan kita berada di masjid dan memperdoanya untuk zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan, berbanyaklah olehmu untuk senantiasa bersolawat kepadaku. Karena siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka diberikan kebaikan oleh Allah 10 kali kan? Nah, mudah-mudahan kita sholawat di dalam sholat menimbulkan peningkatan amal ibadah kita. Setiap sholat kita pasti mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
yang berarti di dalam diri kita ketika tidak dalam keadaan sholat senantiasa kita menyambungkan diri kita dengan akhlak Rasulullah sehingga kita mampu untuk menghiasi diri kita menjadi pribadi yang senantiasa mempertontonkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kan demikian. Nah, itu harapan kita. Tapi semuanya tadi tidak menjadi sebuah hiasan di dalam luar kita, ujar bahasa kita, casingnya tidak. Tapi bagaimana itu menjadi hiasan kita, ya luar biasa. Zohirul wabah. Apa yang kita lakukan dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Walunaka fi nafsika. Allah akan mempercayakan diri kita. Diberikan oleh Allah ketenangan, diberikan oleh Allah ketentraman dalam kehidupan kita. Ini hadis yang kita sampaikan pada pagi ini. Aib adalah cacat atau sesuatu yang tidak baik yang ada pada diri kita ataupun diri orang lain. Kejelekan. Ya apa saja yang kita rasakan itu apa aibnya? Karena itu kejelekan, itu cacat yang lain jangan dibuka-buka. Tutup. Umpamanya mohon maaf, sampean ini dan saya ada luka itu mohon maaf sudah katakanlah timbul ada darah kotor. Kalau tidak kita tutup maka luka itu bisa lalat itu bukan nempel di situ. Lalat itu nempel di situ di luka kita. Supaya tidak nempel dalam luka yang ada pada kita itu, maka lukanya itu ditutupi. Jadi ditutupi. Nah kalau sudah ditutupi bersih, maka nanti insya Allah lalatnya tidak akan nempel. Loh kalau sampai dan saya senantiasa menutupi aib saudara, nanti ya, maka berarti sampai sudah menghindarkan akibat yang ditimbulkan. Tapi justru akan menyelamatkan orang lain. Maka itu Rasulullah berpesan kepada kita, kalau ada hasrat atau keinginan kita untuk menyebut-nyebut, membuka-buka aib saudara kita, aibnya orang lain, terlebih dahulu coba koreksi, telaah perhatikan terhadap kejelekan, kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita bisa memperhatikan diri kita tidak bukan menjadi orang yang suka ngomongkan orang. Kalau bahasa kita kerasaan orang. Tapi kalau kita ini lagi duduk kadang-kadang bersama-sama, wah kalau sudah membicarakan aib orang itu senangnya bukan main itu, malah nambah-nambah yang begitu. Nah ini mari kita jaga jangan sampai perbuatan kita tadi merusak daripada amal perbuatan kita. Berikutnya hadis yang kedua kita lagi. Idza aradta ayyuhibbaka Allahu fa'budid dunya wa idza aradta ayyuhibbaka nas wa makana indaka min buduriha fa'budhu ilaihi. Apabila engkau menghendaki supaya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian menjalani hidup di dunia ini jangan kalian terlalu besar cinta kalian terhadap dunia. Ini pesan Rasulullah. Kalau saya dan saya kepingin untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka jangan dalam menjalani hidup itu kita biarkan diri kita dikuasai oleh cinta kita terhadap diri. Maka itu jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang lain, hubbud dunya rasul kulli
Cinta kepada dunia itu adalah awal dari segala kerusakan. Dapat lihat sekarang akibat ini secara dohir perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang terlalu besar cintanya terhadap dunia akhirnya menimbulkan perbuatan keserakahan. Penebangan akhirnya menimbulkan mudorot. Sekarang sampai berapa banyak yang sudah disampaikan di berita yang meninggal dan yang belum ditemukan. Sampai kadang-kala mohon maaf ketika saya buka di sini ada gambar yang ditontonkan, ada manusia yang tidak sampai hati meninggal. Coba sampai ada sudah diberitakan di dalam mobil-mobil. Gak berani orang membuka mobil itu karena ketika dibuka sudah tercium baunya mayat yang satu juga. Mohon maaf itu kalau sampai katakanlah 3 hari tidak dikuburkan itu baunya bukan mayat, apalagi kalau berapa banyak mayat. Baunya manusia itu lebih tajam daripada makhluk yang lain. Nah, kalau sudah begitu nanti bukan sekedar itu, muncul macam-macam penyakit yang lain. Coba akibat keserakahan. Maka dikatakan oleh Nabi tadi, hubbud dunya rasul kulli. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita masing-masing dalam rangka untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita masing-masing, termasuk tentunya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyinari dengan hidayahnya dan pada akhirnya kita mampu mengajak diri kita untuk senantiasa mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan baca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.